Banyak orang mikir kalau scalping itu harus full time, harus sangat serius gitu loh. Harus terus-menerus kerjain kayak kita kerja kantoran. Faktanya teman-teman, saya nggak gitu. Saya tuh ya punya kehidupan, saya punya perusahaan yang harus saya jalankan, saya punya kerjaan-kerjaan yang lain dan saya tetap bisa scalping. Nah, yang menarik adalah itu terjadi karena bukan sayanya doang yang jago banget tradingnya, enggak cuman itu teman-teman. Tetapi karena saya pakai sebuah sistem trading yang simple, yang terstruktur, yang betul-betul bisa realistis kita kerjain tiap hari sambil ngerjain pekerjaan yang lain. Nah, kalau teman-teman misalnya sama kayak saya gitu ya, sibuk juga, teman-teman juga punya kegiatan lain selain trading yang penting juga saya percaya itu ada di diri teman-teman semua dan tetap pengen benar-benar bisa menghasilkan profit dari industri trading, maka teman-teman perlu tonton video ini sampai selesai. Karena saya akan ceritain gimana cara saya trading dan apa yang saya lakukan untuk tetap bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Hal yang penting adalah gini, ada banyak orang berpikir bahwa scalping itu hanya privilege untuk orang-orang yang punya waktu yang sangat luang misalnya gitu kan. Mereka yang punya waktu full time trading misalnya, mereka yang punya kesempatan untuk mantengin chart setiap menit itu mungkin baru bisa scalping katanya kan gitu ya nggak? Atau, bahkan yang, "Jangan deh kalau nggak kuat mental jangan scalping, harus punya mental yang kuat," ya kan? Harus punya, apa ya, stamina trading yang tinggi gitu misalnya. Nah, faktanya nggak kayak gitu teman-teman. Faktanya scalping itu justru bisa dilakukan dengan jauh lebih santai, bahkan di time frame yang cenderung tinggi misalnya seperti H1 atau H4, nggak selalu di M5 apalagi di M1. No, nggak gitu ya. Jadi teman-teman tetap bisa trading di time frame H1 dan tetap bisa akurat tradingannya. So teman-teman, kalau teman-teman melakukan itu menurut saya ini jadi satu hal yang jadi poin penting banget ya kalau teman-teman bisa melakukannya. Karena scalping itu bukan tentang masuk keluar secepat mungkin gitu ya, tetapi tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan zone-zone trading tertentu dan secara tepat entry dengan akurasi tinggi di sebuah area walaupun di time frame yang lebih tinggi, oke? Dan apa ya, yang penting banget untuk digarisbawahi adalah scalping itu bukan selalu dituntut untuk bisa open close di bawah 5 menit, hitungan 1-2 menit gitu, enggak selalu seperti itu. Saya secara personal sering kali menggunakan time frame H1 sebagai time frame kerja saya sebagai seorang scalper. Di sana saya bisa mendapatkan setup yang sangat jelas teman-teman ya. Selanjutnya saya juga punya apa ya, yang kita sebut sebagai sebuah rule entry yang sangat mechanical, yang bisa memisahkan antara perasaan saya sebagai seorang traders dengan kejelasan disiplin dan konsistensi dari rule trading saya sebagai seorang scalper gitu. Itu yang penting banget sehingga halo teman-teman traders, sorry saya potong videonya. Banyak orang berpikir pengen trading tapi dia nggak ngerti banget trading itu apa dan bagaimana bisa bersikap sebagai seorang traders pemula. Nah, saya udah bikin satu playlist khusus buat teman-teman semua di mana Anda bisa manfaatin kalau memang Anda bener-bener ngerasa, "Saya tuh belum ngerti trading Mas Fadli. Saya tuh bingung harus mulai dari mana. Gimana caranya memulai bisnis forex ini untuk bisa menghasilkan buat saya?" Nah, teman-teman Anda akan sangat happy kalau teman-teman bisa manfaatin program pemula yang sudah kita siapin. Dan ini gratis. Anda bisa nanti habis ini lihat aja kolom deskripsi kita yang ada di dalam YouTube ini. Anda buka, Anda klik linknya dan Anda bisa dapetin video forex pemula yang bisa teman-teman manfaatin. Oke, itu aja pengumuman singkat dari saya. Silahkan lanjutkan nonton videonya. Saya nggak nebak-nebak, saya nggak FOMO, aduh kok orang lain banyak transaksi saya enggak gitu ya, atau kebalikannya gitu, orang kok TP saya nggak dapet gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya nggak takut ketinggalan terus-menerus, seperti banyak traders lain yang ya seringkali melakukan kesalahan karena FOMO, ya kan? Dan yang paling penting teman-teman, saya cuma butuh beberapa entry setiap hari, jadi nggak perlu harus puluhan apalagi ratusan transaksi, enggak, cuma perlu beberapa doang setiap hari. Nah, sekarang kita bahas tekniknya, teman-teman ya. Yang mungkin jarang saya ungkapkan secara publik ya, which is kalau teman-teman ikutan webinar atau webinar spesial bareng sama saya akan ceritain detail. Tetapi teman-teman, saya entry-nya itu di area moving average atau exponential moving average
EMA yang spesifik teman-teman. Saya entry itu di EMA 18 ya, selanjutnya di EMA 44, selanjutnya di EMA 90 dan di EMA 180. Nah, 4 EMA ini adalah EMA yang saya pakai untuk entry saat saya scalping di time frame H1, ya kan? Nah, caranya gampang banget, teman-teman tinggal lihat struktur yang berurutan ya, punya 4 EMA ini dengan jarak yang sangat jelas antar EMA-nya. Jadi teman-teman bisa punya tren yang kuat. Kalau misalnya EMA-nya berdekatan atau kusut, maka trennya nggak jelas. Teman-teman jangan trading di pasangan mata uang itu. Nah, itu cara saya memilih pasangan mata uang mana yang pengen saya strategiin. Yang pengen saya entry-in maksudnya gitu ya. Jadi tadi ya 18, 44, 90 sama 180. Nah, selanjutnya teman-teman, saya selalu entry ketika harga menyentuh EMA tersebut. Dan ini jarang terjadi, makanya kita bisa pantau beberapa pasangan mata uang. Dengan beberapa pasangan mata uang yang kita pantau, kita punya peluang entry lebih tinggi. Ketika sudah ada running transaction, saya santai aja. Karena tetap tradingan saya pakai SL dan TP ya. Nah teman-teman, ketika saya sudah entry, oke, rule entry-nya sudah jelas. Sekarang rule exit-nya, kita perlu keluar dengan sangat jelas sebelum itu terjadi ya teman-teman, dalam keadaan profit ataupun loss. Dalam keadaan profit teman-teman, saya TP-nya itu di EMA selanjutnya. Oke, EMA selanjutnya adalah EMA yang terdekat atau EMA yang lebih kecil dari EMA yang tempat kita entry. Misalnya saya entry di EMA 44, maka di dekat EMA 18 akan saya pasang entry-nya. Atau di EMA 20 misalnya, atau EMA 22 misalnya, boleh. Seperti itu ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman TP. Terus kalau misalnya loss itu harus keluar dalam kondisi apa? Saya menggunakan cut loss-nya itu rule cut loss break candle teman-teman. Ketika EMA 18 kita entry gitu ya, misalnya kita punya buy, dia masuk ke dalam EMA 18, dia nyentuh EMA 18, kita entry buy. Nah ketika kita sudah buy teman-teman, kalau harga masih di time frame H1 belum ganti candle bolak-balik, saya abaikan. Tapi ketika dia ganti candle ke H1 yang berikutnya, saya lihat kalau dalam kondisi profit saya biarin sampai TP, tapi kalau dalam kondisi loss saya buang. Sesimpel itu. Sehingga saya hanya punya kewajiban ngecek candle 1 jam sekali. Ya, ini cukup santai. Makanya kenapa saya bisa sambil kerja, saya bisa sambil jalan misalnya gitu ya. Saya bisa sambil ngafe gitu ya. Saya bisa sambil ngerjain kerjaan yang di bisnis saya yang lain gitu ya. Mampu melakukan seperti itu karena bodinya kalau misalnya di break sama candle gitu ya. Dia break candle, dia di bawah area kalau kita lagi buy atau di atas area kalau kita lagi sell, maka kita buang atau kita cut loss. Nah, rule trading saya sesimpel itu, teman-teman. Ya, mungkin sebagai tambahan atau catatan pribadi buat teman-teman ya, ketika pergantian candle saran saya kalau teman-teman sedang ada posisi saja, teman-teman aktifin 1 atau 2 jam ke depan. Untuk jaga-jaga kalau kita harus cut loss. Karena teman-teman ketika dia ganti candle kadang-kadang kita lupa lagi ngerjain hal yang lain atau lagi aktivitas lainnya gitu kan ya. Di luar itu santai banget tradingan saya. Walaupun saya scalping dan entry berkali-kali cukup sering setiap hari gitu ya. Tapi santai banget. Kenapa? Karena ya cuma nungguin ganti candle aja. Kalau di H1 ya teman-teman punya waktu 2-3 jam untuk trading. Anda nggak perlu 3 jam nonstop ngeliatin chart. Tapi cuma perlu waktu beberapa detik untuk nge-cut transaksi. Mungkin 3-5 detik doang. Wah, ini break nih pindah dan di luar area kita, ya udah tinggal di close, selesai. Sesimpel itu. Jadi Anda bisa pasang alarm nih di handphone Anda misalnya, dan kalau misalnya teman-teman lagi capek atau aduh kayaknya udahan dulu deh, ya udah istirahat dulu aja. Simple. Asik kan ya. Dan kita selalu menggunakan pending order teman-teman ya. Jadi kita nggak buy now, sell now gitu yang bikin teman-teman capek kan sebenarnya itu. Kita menggunakan pending order berupa limit order di mana kita yakin bahwa EMA 18, 44, 90 dan 180 tadi ini sangat mungkin mantulin harga. Jadi kalau dia lagi downtrend, kita mau sell di EMA terdekat, setelah dia mantul di EMA tersebut, maka kita pasang pending ordernya dan pending order kita akan kepanggil. Nah, tapi kalau belum kepanggil gimana? Ya 1 jam kemudian tinggal pindahin pending ordernya lagi. Simpel banget ya. Kalau di MT4 gitu ya, di laptop atau di PC teman-teman, Anda tinggal geser pending ordernya deket sama EMA-nya lagi, set gitu ya, langsung bunyi tuh, kuk gitu kan. Udah begitu doang ya, cuma beberapa detik kerjanya. Sejam sekali, beberapa detik. Ini menurut saya jadi satu hal yang asik banget kan. Teman-teman tinggal biarin dia jalan sesuai rencana, nunggu harganya jemput PO-nya, sisanya Anda nikmatin waktu Anda untuk kegiatan yang lain. Tapi tetap bisa jadi seorang trader yang sangat aktif.
Ini saya sampaikan buat teman-teman kenapa, karena masih banyak di antara kita yang masih sebetulnya merasa, apa ya, jangan-jangan trading ini sesuatu yang bisa jadi jawaban doa saya loh Mas Fadli, tapi saya sibuk banget, sama saya juga teman-teman. Saya tuh bukan cuma ngurus komunitas Forex NFC loh ini, saya punya perusahaan kontraktor di mana saya ngurusin bikin jalan, irigasi, bangun macem-macem gitu ya, jembatan gitu-gitu ya. Saya juga punya perusahaan perkebunan, kalau teman-teman tahu saya punya puluhan kebun durian dengan sangat banyak hektar dan ribuan pohon di sana, di mana manajemennya saya juga yang pantau, yang pandu, yang kontrol hari-harinya, minggu-minggunya, seperti itu. Ada banyak banget perusahaan-perusahaan edukasi juga yang juga berkonsultasi sama saya. Saya pun menjalani beberapa program-program yang juga non-profit untuk kemanusiaan. Jadi ada banyak banget kerjaan, mungkin kita sama-sama sibuk gitu ya. Banyak dari teman-teman mungkin nggak lebih sibuk dari saya, tapi nyatanya teman-teman walaupun kita sibuk, kita bisa. Kalau Anda sibuk, saya juga. Justru itu kenapa, karena kita sibuk, maka kita perlu punya sebuah strategi yang betul-betul simple, yang sangat jelas, sangat mechanical gitu ya, tidak menguras energi mental kita, yang memastikan kita untuk bisa selalu disiplin dan konsisten. Nggak akan melakukan hal-hal bodoh. Hal-hal bodoh tuh kayak gimana Mas? Misalnya teman-teman tiba-tiba overtrade gitu. Gara-gara kebanyakan ngeliatin chart, nongkrongin kelamaan, akhirnya jadi aduh banyak banget transaksinya, kecapean, stres, tertekan gitu ya. Lotnya ngaco mulai gitu kan, mulai ada analisa-analisa gaib ya, yang tiba-tiba pengen buy now aja gitu. Nah itu terjadi karena overtrade teman-teman. Itu sebuah kebodohan menurut saya. Yang kedua teman-teman jadi apa ya? Kalau teman-teman punya sistem trading yang sangat jelas, Anda nggak akan mudah ke-trigger secara emosional. Nggak akan pengen, wah ini balas dendam aja nih. Waduh kemarin loss gede banget nih, harusnya lot kali ini kita gedein 3 kali lipat misalnya. Supaya kalau profit dikit, itu udah nutup loss kemarin. Nah itu kan jadi kayak memang gangguan mental menurut saya ya. Jadi ke-trigger tuh secara emosional. Nah kita nggak akan ngelakuin hal itu kalau kita punya sistem trading yang sangat jelas menurut saya. Dan yang menarik kalau teman-teman punya sebuah sistem yang sangat terstruktur, teman-teman akan bisa menilai ini di masa depan. Kita bisa review kapanpun, kita bisa evaluasi strategi tradingnya dengan sangat mudah. Oke, kalau teman-teman udah dengar penjelasan tadi ya, harusnya teman-teman udah mulai kebayang nih. Oke, berarti sebetulnya kalau teman-teman pengen scalping, itu pertanyaan besarnya bukan seberapa banyak waktu luang yang kita miliki. Karena tadi saya bilang kan, cuman pertamanya mungkin kita analisa 10-15 menit beberapa pasangan mata uang, sisanya hanya di-maintain beberapa detik setiap jam. Sehingga sangat-sangat memungkinkan sesibuk apapun kita ya, teman-teman asal sempet lihat chart aja, oke. Kalau nggak sempet banget ya jangan gitu. Nyetir jarak jauh 3 jam ya jangan gitu kan. Lagi antri di rumah sakit ada yang sakit atau Anda lagi sakit ya jangan. Kan gitu, simpel aja. Jadi ini bukan soal waktu luang yang kita punya, tapi soal sistem yang Anda jalankan. Clear ya? Nah untuk itu teman-teman apa ya, saya perlu ngasih gambaran sedikit mungkin tentang perbandingan ya antara traders yang FOMO sama trader yang punya sistem. Nah Anda nih yang mana? Harus jelas gitu loh. Teman-teman yang FOMO, Anda tuh apa ya? Bukan strateginya jelek sebetulnya, tetapi seringkali karena ekspektasi kita nggak realistis, kita pengen dapet profit gede cepet gitu ya. Katanya scalping bisa merubah ratusan persen per hari gitu. Faktanya tidak banyak peluang begitu. Ya bisa, tapi jangan hidup di sana gitu ya. Jadi jangan FOMO. Ekspektasinya perlu realistis, oke? Teman-teman perlu punya apa ya? Jangan cuman pengen kayak cepet doang, terus teman-teman entry-nya ngasal, terus teman-teman udah pasang stop loss atau punya rule cut loss yang jelas, nggak dilakuin, SL-nya nggak dipasang misalnya, malah bahkan dicabut cuman karena takut. Nah ini adalah orang-orang yang FOMO, yang tidak akan pernah mendapatkan hasil konsisten. Saya nggak bilang teman-teman tidak akan pernah profit ya, bisa jadi yang namanya loss atau profit, kalau FOMO itu kebetulan, semuanya kebetulan, nggak ada artinya profit atau loss. Oke, tapi kabar buruknya kalau loss teman-teman hilang duit, kalau profit pun belum tentu bisa diulang. Kebetulan. Oke. Nah, bedanya kalau teman-teman yang trading dengan menggunakan sistem yang sangat jelas seperti yang saya jelasin sekilas tadi, teman-teman akan punya beberapa manfaat. Yang pertama, teman-teman akan selalu entry di area yang hanya memenuhi rules trading teman-teman semua. Jadi betul-betul entry di area yang valid,
bukan keputusan impulsif gitu yang apa ya, ya mengejutkan Anda. Anda aja bingung gitu, "Kenapa tadi gua buy di sini ya?" Ayo siapa yang pernah ngalamin coba? Jadi itu satu hal yang seringkali menantang. Dan saran saya teman-teman, Anda coba fokuskan dulu aja ke satu strategi spesifik yang pengen teman-teman pakai, apalagi kalau buat scalping nih ya. Karena scalping ini kan erat kaitannya dengan HFT ya, dengan high frequency trade. Kalau teman-teman trading dengan HFT, maka teman-teman perlu punya mental yang kuat, perlu punya kecerahan pikiran gitu loh. Teman-teman nggak bisa banyak banget strategi. Teman-teman perlu pilih satu strategi yang betul-betul bisa diulang jangka panjang. Banyak orang salah memilih sebuah strategi bukan karena strateginya jelek, no, tetapi lebih banyak karena dia mengira dia bisa disiplin dengan strategi itu. Ternyata tidak. Jadi kalau strategi trading yang ribet, yang butuh analisa panjang, yang butuh nongkrongin chart berjam-jam, tapi Andanya mampu melakukannya, nggak apa-apa. Profit faktanya banyak yang bisa begitu. Tapi ini dari point of view saya ya, kalau saya sebagai diri teman-teman yang sama-sama sibuk, saya akan memilih dengan sangat picky satu strategi trading yang mampu saya lakukan jangka panjang, di mana sudah ada data backtestnya, sudah bisa kita tes berkali-kali dari setahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan apapun ekspektasi hasilnya saya sudah siap menerimanya. Baik itu loss beruntunnya berapa kali misalnya, profit bulanannya rata-rata berapa persen misalnya, semuanya udah bisa di backtest by data kok. Sehingga teman-teman nggak akan FOMO, kok dia profitnya gede banget? Ya mungkin strateginya beda, mungkin dia nongkrongin kita enggak, mungkin dia berjam-jam depan chart sampai matanya capek, kita cuma beberapa detik setiap jam, sangat simple. Nah itu harus dijaga ekspektasinya, ya kan? Nah di titik itu teman-teman nggak harus apa ya, nggak harus selalu merasa pengen profit dari segala kondisi market. Nah ini kesalahan banyak pemula. Pengen semua keadaan kalau bisa profit. Buy pengen profit, sell pengen profit, semua pengen profit. Counter trend mau profit, follow trend pengen profit, ya nggak bisa seperti itu. Teman-teman perlu punya apa ya, pilihan yang jelas tentang market yang layak teman-teman tradingin. Oke, jadi teman-teman tidak semua market itu layak ditradingin dan nggak apa-apa kalau lagi nggak ada peluang, nggak apa-apa asli. Teman-teman tetap bisa trading dan menghasilkan walaupun peluangnya pas lagi nggak ada. Jadi tidak trading saat tidak ada peluang adalah trading itu sendiri, adalah sebuah aktivitas trading. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen go extra mile nih ya. Oke Mas Fadli, mungkin cerita saya di mana-mana udah banyak ya. Saya lolos prop firm dengan cara scalping saya yang barusan saya ceritain. Saya bisa manage dana sampai miliaran rupiah dengan cara yang saya barusan ceritain. Saya menghasilkan banyak dan bisa membiayai gaya hidup saya hari ini dengan strategi yang sama yang saya ceritain ke teman-teman semua. Nah, secara personal teman-teman, saya menggunakan tools Exponential Scalper ini satu testimoni pribadi mungkin ya, yang sangat membantu saya dengan strategi simple yang tadi saya udah ceritain, bisa dibikin lebih simple lagi. Tools Exponential Scalper atau ES lebih gampangnya disebut ya. Tools ES ini teman-teman buat saya secara personal itu ada beberapa kelebihan ya. Saya pakai ini udah jalan kira-kira 3 tahunan terakhir ya. Sebelumnya saya nggak pakai tools ya jujur aja dan tetap bisa jalan kok seperti apa yang saya ceritain di awal dan sampai ke tengah tadi ya di video ini. Tetapi dengan sejak adanya tools ES ini ya, Exponential Scalper ini ya, saya sampai belibet, semangat. Ini sangat membantu saya untuk beberapa hal. Yang pertama, saya itu jadi bisa pasang pending order otomatis yang ngikutin gerak EMA. Sehingga kalau dia belum kejemput pending ordernya, tools ES ini akan mindahin pending ordernya ngikutin gerakan EMA. Namanya moving average, dia gerak-gerak ya kan. Nah, saya nggak perlu nongkrongin tiap jam. Saya cuma perlu ngelihat setiap jam ada transaksi nggak? Nggak ada, biarin aja. Lihat lagi, ada transaksi nggak? Nggak ada, biarin aja. Kenapa? Karena kalau EMA-nya pindah, tools ES-nya itu ngebantuin saya mindahin pending ordernya, buy limitnya dipindahin, sell limitnya dipindahin, otomatis kemanapun EMA yang kita targetin itu bergerak. Gitu, itu satu. Yang kedua teman-teman, ini penting banget nih. Ketika dia sudah kejemput pending ordernya, ya kan, dia akan langsung pasang TP otomatis, target profit otomatis, take profit price-nya itu di harga EMA selanjutnya. Jadi kalau harganya gerak ke sana, dia akan langsung TP, langsung dapat profitnya masuk ke history kita. Jadi tradingan kita nambah balance-nya akunnya.
gitu. Itu yang kedua ya. Jadi tadi pasang pending order otomatis ngikutin EMA, yang kedua dia juga bisa TP otomatis di EMA selanjutnya. Nah, yang ketiga teman-teman yang lebih penting lagi adalah kalau dalam keadaan loss, seharusnya kan sudah ada auto cut loss gitu kan. ES ini punya. Kalau kita nggak pakai ini, teman-teman ya tadi setiap jam kita perlu cut loss otomatis. Tapi kalau dia sudah entry dan kita hidupin tools ES-nya ini gitu ya di akun trading kita, dia akan nongkrongin kalau break candle dan kita lupa ngecek di jam pergantian candle, dia nge-cut otomatis, dia buang tuh posisinya. Jadi dia turun dikit aja di bawah EMA-nya dibuang. Jadi risk-nya kecil banget. Tapi kalau TP jauh. Ya ini kan sama kita menghasilkan sama seperti kita menghasilkan uang di kehidupan nyata. Kita pengen resikonya sedikit, rewardnya gede. Kalau dilakukan dalam jangka panjang, akunnya bertumbuh. Kalau loss kecil-kecil, kalau profit gede-gede, kan pengennya gitu. Nah, tools ini jadi membantu kita untuk bisa konsisten seperti itu. Bayangin, kalau misalnya saya di masa lalu, teman-teman itu pernah ngalamin di mana harusnya cut loss tapi tipis banget, ini kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Ya udah saya diemin, malah loss lebih gede. Nah, itu karena kita manusia, kadang-kadang kita lagi capek, nggak disiplin gitu. Ya, itu di awal-awal saya trading sih, faktanya saya tetap disiplin selanjutnya bertahun-tahun tanpa tools itu. Tapi kalau teman-teman sebagai pemula dan pakai tools itu tajam banget, jadi memastikan Anda disiplin. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang menarik adalah kalau kita menggunakan tools ES ini, saya tuh bisa entry berkali-kali, dia entry nyentuh EMA, TP lagi, entry nyentuh EMA, TP lagi. Bisa sampai 1 kali, 2 kali berikutnya kalau kita pakai tools exponential scalper dan saya menggunakan tools itu juga di akun pribadi saya. So, ini sesuatu yang sangat menarik untuk juga bisa dilakukan kalau teman-teman mau coba go extra mile untuk lebih mempermudah lagi karena teman-teman udah ngerti cara nyari duit di bisnis Anda. Teman-teman udah tahu kerjaan Anda menghasilkan dan masih punya impian bahwa trading ini bisa merubah hidup Anda lebih baik lagi, maka cara scalping ini akan sangat bermanfaat dan tools ES pun akan sangat bermanfaat seperti yang saya rasain. Gitu. Oke, teman-teman, buat saya mungkin itu yang penting ya. Yang paling penting di atas segalanya adalah mindset sekali lagi. Jadi pastikan walaupun kita sibuk dan pengen scalping itu tetap bisa dengan strategi yang tepat. Oke, kalau ada pertanyaan ini put aja di kolom komentar. Nanti kita ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Oke, see you.